Salam persahabatan, Budi Sati. Di jejak sang guru, saya Karyono. Kali ini saya akan berbagi pengalaman masalah ajian. Untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu dinamakan Aji Panglimunan. Nah, Aji Panglimunan ini tujuannya adalah bagaimana kita menghilangkan pandangan orang supaya tidak bisa melihat kita. Nah, kita akan cerita masalah Aji Panglimunan. Asal-usul yang saya dapat pengalaman saya seperti ini adalah pada saat itu kurang lebih di tahun 1970. Tepatnya adalah di Jepuri, Pantai Selatan, Parangkusumo, Yogyakarta. Nah, Jepuri itu episode yang lalu sudah kita jelaskan bahwa di situ adalah tempat pertemuan antara yang Panembahan Senopati Ngalogo, pendiri Kerajaan Mataram. Pertemuan dengan Kanjeng Ratu Kidul, yaitu adalah penguasa Keraton Selatan atau penguasa Laut Selatan. Nah, Aji Panglimunan ini di zaman dahulu nenek moyang kita, beberapa orang sudah mempunyai atau mempelajari Aji Panglimunan ini. Intinya adalah mencari untuk keselamatan. Bagaimana kita berjalan dari Belanda, orang-orang Belanda maupun Jepang tidak bisa melihat kita. Bukan kita menghilang, manusia tidak bisa menghilang. Tapi hanya menghilangkan pandangan orang supaya nggak melihat kita. Nah, sebelum kita kali ini membahas Aji Panglimunan, jangan lupa sahabat Budi Sati, subscribe Jejak Sang Guru. Aji Panglimunan, ternyata yang saya terima ini, pengalaman saya, itu harus dengan perjalanan. Apa yang namanya perjalanan adalah prihatin dan puasa. Serta mengamalkan amalan-amalan yang kita terima. Untuk mempelajari Aji Panglimunan harus dimulai dari hari Selasa Kliwon. Jadi mulai Senin sore setelah maghrib. Nah, apa puasanya? Puasa adalah itu jenis puasa sunnah. Jadi pertama, pada malam Selasa Kliwon ini, kita harus puasa mutih 1 hari 1 malam. Setelah selesai, dilanjutkan puasa ngebleng selama
7 hari 7 malam. Nah, puasa ngebleng ini yang dimaksud, kita hanya di dalam ruangan, tidak boleh keluar dari ruangan. Tepatnya adalah ruangan yang gelap. Tapi sinar sedikit pun boleh masuk, asal jangan terang sekali. Itu puasa ngebleng. Nah, setelah selesai puasa ngebleng 7 hari 7 malam, di dalam selalu kita membaca amalannya. Apa amalannya? Untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi. Tapi ingat, sahabat Budi Jati yang berminat, jangan untuk main-main. Karena tujuannya adalah orang-orang dulu. Zaman nenek moyang kita dulu. Intinya adalah untuk keselamatan. Jadi mempelajari semua ajian itu untuk keselamatan. Bukan untuk kesombongan. Bukan untuk berbuat yang tidak baik atau negatif. Nah, selama puasa ngebleng itu, kita sering baca amalannya. Amalannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dat gumilang tanpa sangkan, gumilang tanpa enggan. Liep hilang salin rogo. Mubina Allahumma alif silullah. Sir Muhammad. Sir Abu Bakar. Sir Umar. Sir Ngali. Sir Jabrail. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sir Wali. Sir kuat berkat. Sir teguh. Sir luput. Sir ora kraton. Cirep berkat saking Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Yahu. Anta, hem, iyo, nasrum, Allah. Itu amalannya. Jadi kalau sahabat Budi Jati kepingin mempelajari, semonggo silakan. Tapi dengan catatan untuk perbuatan yang positif dan harus ada yang membimbing orang yang benar-benar memahami masalah haji. Tidak boleh sembarangan. Tapi ingat ya, semua adalah kembali pada Allah. Kalau Allah meridhoi, akan diberikan. Karena Allah Maha tahu. Mempelajari sesuatu, kalau niatnya untuk yang kurang bagus, pasti ada dampaknya. Yang kurang baik. Nah, setelah semua menjalankan puasa ngebleng, diawali puasa mutih tadi, dilanjutkan, besoknya kita harus ke lapangan. Yaitu pada saat matahari terbit. Nah, kita berdiri, kita melihat bayangan kita sendiri. Dari sinar matahari, kita berdiri, pasti ada bayangan kita. Kalau memang kita berdiri, kita tidak bisa melihat bayangan kita sendiri, berarti sudah terkabul mempelajari Aji Panglimunan itu. Tapi kalau masih kelihatan bayangan kita, berarti kita harus mengulang kembali dari mulai awal. Itu untuk membuktikan bahwa Aji Panglimunan yang kita pelajari ini, kita berjalan ini sudah ada hasilnya belum. Itu cara mengetahui hasil dari mempelajari Aji Panglimunan. Jadi misal kita lewat, cara penggunaan nih, kita mau jalan lewat, karena itu di situ daerah rawan atau daerah apa, angker dan sebagainya. Kita baca dulu sebelum jalan, kita jalan. Orang-orang itu tidak akan melihat kita.
sesaat. Itu penggunaannya. Jadi ingat sahabat Bujati, kalau berminat, monggo silakan. Dan kemungkinan ada ajian-ajian yang diterima siapapun, itu mohon maaf, ini saya hanya berbagi pengalaman sesuai pengalaman saya. Terima kasih.